Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Riza Kustik di IG Riza Kustik. Malam ini kita akan membahas teknik dasar dari flamenco. Flamenco itu apa sih? Nanti kita tanya langsung ke pakarnya langsung. Ya, sekarang udah sampai Mas Toto. Oke, Mas Toto, kita undang langsung aja. Tunggu. Bro, kapan-kapan ketemuan ya? Oke. Bikin project dong sama Mas Toto nih. Kapan lagi flamencoan ya? Oke guys, kita biar tahu paham gimana sih trik-triknya flamenco. Banyak ya ritme-ritme yang sangat susah sebenarnya. Tapi enak banget dimainkan. Master, Assalamualaikum. Belum ya? halo. Sorry. Lanjut dulu. Sorry. Jadi aku ini dulu ya. Antum lanjut dulu ya. Kan lagi ngobrol. Siap. Siap. Apa kabar, Maestro? Baik. Apa kabar, Maestro? Mantap. Alhamdulillah baik. Ada adik Baik. kelas kita, Ricky, pemain cello, tapi basisnya White Shoes and the Couple Company. Oi. Mantap. Iya, nanti kita ajak kita kumpul-kumpul, kita ajak kolaborasi semuanya. Oke nggak, Mas? Siap. Oke. Oke. Sampai Mas, dapat. pertama, Mas silakan perkenalkan diri. Mas belajar dari mana, and then Mas belajar tentang flamenco dengan siapa, bla bla bla. Sangat pendek dan singkat, padat. Silakan, Mas. Siap. Oke. Enggak, tadi bukannya antum masih ini. Aku tadi setel apa ini terus ya ini masih bicara. Lanjut dulu. Langsung, lanjut, Mas. Langsung. Siap. Oke. Langsung. Oke. Malam ya nih. Ya. Oke. Oh, ada Bu Yani. Selamat malam, Bu Yani. Selamat Ini malam, Bu Yani. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum semuanya. Semoga selamat malam juga. Semoga sehat semua. Kenalkan, nama saya Toto. Ini di sini saya mau bicara tentang flamenco. Ya, terima kasih, brother. Mas, jangan banyak bergerak. Riza. Jangan banyak bergerak. Siap. Oh ya, siap. Iya. Tunggu, gini gimana? Oke, soalnya tadi Oke, masih tapi Oke, jangan banyak bergerak ya. Yuk, silakan, Mas. Oke, siap. Oke. Ya, semuanya ya, kenalan dulu ya. Nama saya Toto. Ya, ini kita mau sharing tentang flamenco dan bagaimana perkembangan bukan asal, sebetulnya perkembangan flamenco di Indonesia dan klasik. Dan tentunya Bro Risa ini yang yang akan menjelaskan soal klasik ya. Nah, pertama-tama tadi saya belum memperkenalkan diri ya untuk apa? Sudah, latar belakang oke. Tadi ini masih atur lighting, jadi aku pikir ini masih sambil bicara tadi. Oke. Langsung. Oke, langsung aja ya. Langsung, siap. Ya. Oke ya, sekali lagi nama saya Toto. Di Indonesia itu awal-awal kita belajar flamenco dulu, ini sedikit ini sejarah ya. Ini dulu saya jujur sangat sulit mendapatkan guru flamenco. Saya belajar di IKJ juga, kebetulan dosen-dosen itu memang arahnya ke klasik, bukan ke flamenco. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin keliling-keliling, tanya-tanya. Ya? Sebelum Mas belajar flamenco, Mas dari mana? IKJ atau mana-mana gitu? Oh ya, di IKJ saya belajar klasik sama dosen saya, Bapak Matius Ali. Terima kasih sudah mengajar saya. Setelah klasik, setelah itu saya pengen cari ilmu lagi ya, flamenco ya. Ini suara jelas ya? Oke. Nah, setelah saya belajar di IKJ, selama kira-kira berapa lama itu ya? Ya banyak bolosnya juga sih ya. Nah, itu terus tapi tetap lanjut sampai alhamdulillah sampai lulus. Terus saya melanjutkan flamenco. Saya belajarnya sama sama pertama adalah Jose Luis Dominguez, itu Belgia Spanyol. Saya nggak bisa kasih tahu fotonya karena ini HP sedang dipakai buat live ya.
Itu yang pertama, itu yang saya belajar teknik apa namanya rumba, rumba flamenca, itu palo rumba. Palo itu kalau di bahasa universal itu adalah pattern, pattern atau pakem. Jadi ya ada kalau misalkan di jazz kan ada beberapa ya. Kalau di pop juga mungkin stylenya juga masing-masing ada beberapa juga. Nah kalau di eh, oh ada ponakan nih, ada LD. Halo, Lukman LD, saya sambil sapa ya. Nah, kalau di Indonesia itu pakem atau pattern, kalau di flamenco itu palu. Nah, palu ini terdiri dari macam-macam. Ada rumba, ada taranta, ada buleria, ada tango, ada tarantos, ada segiria. Banyak, banyak. Ada sekitar 54 apa 50 apa 155. Lupa, lupa. Lupa itu Wah, berapa. Dan itu iya, rumba ini adalah salah satunya. Ada tango. Tango itu tango pun yang apa namanya? Yang nanti kita praktekkan ya. Ini kita perkenalan dulu ya. Jadi soal Palu. Nah, di Palu ini eh, tango itu atau orang tango kalau di itu di internasional itu tango, tapi tango ini beda dengan tango Argentina. Nah, tango Spanyol, flamenco itu beda. Beatnya beda, tapi walaupun sama-sama 4 per 4, tapi beda. Spiritnya beda dan itu beda. Soalnya kalau tango di itu kan tradisi ya. Kalau tango di Argentina lebih universal, lebih klasikal, lebih apa buat apa balet atau bukan balet apa namanya tarian tango, yaitu sejarahnya beda. Nah, ada rumba flamenca, ada rumba flamenca ini ada rumba, soalnya di Amerika Latin ada juga rumba. Nah, ini kadang orang eh, beda persepsi. Kalau rumba itu yang di flamenco atau di Spanyol, rumba orang pasti nyebutnya kayak misalkan, sorry, aksennya itu one, two, three, aksennya seperti itu. Nah, kalau rumba Amerika Latin, ting ter, ting nanti kita praktekin bisa. Jadi apa? Beda, sangat beda. Nah, kalau di apa Spanyol, di flamenco, di apa namanya? eh, flamenco ini rumba lebih spirit ya. Kalau pernah dengar grup namanya grup Gypsy King ya. Gypsy King itu dia basicnya rata-rata lagunya rumba. Beatnya rumba. Hampir semua, sekitar 90% itu beatnya beat rumba. Rumba flamenca. Jadi gitu. Jadi nah, itu yang berkembang lebih lebih populer. Akhirnya flamenco ini menjadi bergeser sedikit pop, flamenco pop yang dibawa sama Gypsy King, bukan puro, bukan pure. Tapi basicnya sebetulnya puro rumba flamenca, tapi di ini ke pop. Jadi apa di tapi ada juga yang beliau-beliau apa Gypsy King itu main yang puro juga ada. Dia main buleria juga. Nah, soal Palo tadi sorry ini kepanjangan nggak? Ada mungkin ada terus timbul terus. pertanyaan. Oke. Belum Nah, belum. di Palu ini yang tadi saya bilang itu eh, ada rumba, ada tango, ada buleria, ada taranta, ada segiria, banyak. Itu beatnya beda-beda. Dan saya belum jujur itu di Spanyol sendiri tidak semua pemain flamenco bisa semua, enggak. Ada yang mengkhususkan dirinya itu dia adalah pemain buleria. Tapi bisa juga yang lain, tango, taranta atau segiria bisa juga. Tapi karena itu selera ya, lebih sukanya ke buleria. Buleria lebih spirit, dia 12. Kalau pop kan mungkin ada yang 2 per 2, 2 per 4, 3 per 4, ada yang 4 per 4. Kebanyakan rata-rata 4 per 4 ya. Nah kalau buleria ini, salah satu palo atau salah satu pattern, buleria ini beatnya 12. Jadi kalau tango tadi, kalau rumba tadi, jadi 1, 2, 3, 4, dan tak tak. Aksennya tam pam 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 pam. Kalau diserukan seperti itu. Jadi misalnya ini sambil ini ya. Jadi Ini kalau Buleria ya? bukan ini dulu. Jadi yang tadi jadi urutannya itu sebetulnya ya nggak harus banget.
tapi lebih dari yang paling mudah, paling paling memasyarakat ya. Oke, Walaupun silakan Mas. Buleria sendiri, walaupun Buleria sendiri itu juga memasyarakat di flamenco, cuman untuk skala internasional itu jadi beat yang dipakai kayak, jadi dia itu ada aksen ke Arab-Arab, jadi ke Arab-Araban artinya memang itu kan memang ada hijrahan dari Arab ya. Jadi misalkan itu mayor, minor, bukan soal mayor minor tapi aksen. Nah aksennya tam tam tam. Di Arab sambil nari-nari apa jadi dulu ini dibawa apa Gypsy Muslim ya, bangsa Moor, M-O-O-R-E. Moor itu apa, bangsa Gypsy ini kaum Gypsy Muslim yang hijrah kemana-mana gitu. Jadi itu flamenco itu jadi menurut sejarah itu apa, ada beberapa versi ya. Itu yang versi yang saya tahu adalah dibawa oleh bangsa Moor, yaitu orang Gypsy Muslim sampai hijrah ke Spanyol. Jadi itu, jadi makanya apa nadanya kan agak ke Arab-Araban. Bukan agak, memang apa namanya kebanyakan lebih ke Timur Tengah gitu. Jadi nah itu untuk rumba ya. Untuk tango 4/4 juga beda dengan tango ini, sorry pakai apa namanya? Saya coba dulu. Nah ini, sorry belok dikit. Ini kapu. Kapu artinya kepala. Ini kapu tradisi. Saya titip sama brother kita Adin, apa namanya, istri beliau Angela. Waktu ke Spanyol saya titip ini. Ini gunanya buat nyekek, buat apa namanya, buat kalau vokal kurang tinggi, jadi pakai itu. Nah, untuk tadi setelah rumba ya, terus ada banyak, kayak misalkan tango tadi itu. Sorry. Tango yang umum yang orang tahu itu kan klasikal tango kan. Kayak gitu ya, yang udah lupa main gini. Ini itu tango Argentina dan lain-lain, itu tango Argentina. Spiritnya beda, kan. Jadi tango Argentina itu lebih ke ada unsur Spanyolnya juga. Unsur Spanyolnya itu ada aksen spiritnya. Jadi aksen-aksen itu yang tango Argentina, ada unsur hentakan aksen Dia lebih Spanyol. ke lebih buat ke dancing ya, dancing dansa ya. Iya, sama dua-dua. Tapi ada juga yang berdiri sendiri. Kalau sama di Argentina juga yang buat live, artinya buat musik sendiri, campur tarian, ya dua. Artinya apa namanya, couple musik dan tari. Sama flamenco, tango flamenco ada yang cuman musik dan tari juga gitu. Nah artinya tadi Mas, spiritnya ya. kalau bisa pas main tadi kameranya tuh agak jauh dikit biar jarinya kelihatan juga. Oh ya, siap siap. Iya begitu. Ya. Iya, tadi sengaja itu ini karena apa? Ini ternyata aku nggak pakai mic, ini langsung pakai HP, sorry, karena colokannya itu langsung ini ke ini. Iya. Jadi Iya. yang itu jadi apa? Yang tangguh tadi soal tangguh. Kanannya aja Mas, kalau nggak. Kenapa? Tangguh kanannya, Gimana? tangan kanannya. Naikin Oke, sedikit, iya. gitarnya naikin. Oke, Tangan kanannya. boleh gitu ya. Nah, Tangan kanannya yang penting Mas. sebetulnya kanan. Oh ya, sorry. Ini, sorry. Nanti, oke, jelas ini ya videonya. Ya, coba Nah, kalau kurang naik dikit Mas, kurang naik gitarnya. Atau handphonenya turunin dikit. Iya lagi, Iya. ya, oke, sip. Iya, sorry, ya, oke. Nah, kita langsung ke ininya aja ya, ke mungkin teman-teman mungkin apa, Halo tadi.
soal palo. Nah, palo, kalau palo itu atau pattern, jadi masing-masing palo atau masing-masing pattern ini kayak misalkan tadi tanggo itu, kalau kita ke rumba dulu ya. Yang awal tadi kan rumba kan. Nah, Siap, siap, siap. Ayo. rumba itu ada beberapa teknik. Itu aksen aja dulu. Ya, Pak. 1 and 2 and 3 and 4 atau 1 2 3 4 1 2 3 atau 2 3 4 1 and 2. Jadi pelan-pelannya. Nah, itu aksennya tadi. Secara teknis itu, nah ini di palu itu ada beberapa teknik. Palu kan pattern ya. Di pattern ini gitaris flamenco harus menguasai teknik. Teknik-teknik ini harus dikuasai supaya pattern itu, jadi pattern itu bisa dibilang, bukan pattern, sorry, teknik itu bisa dibilang rangka besinya pondasi. Kalau rumah, kalau nggak ada besi, itu rumah nggak bisa berdiri. Artinya bisa aja ya main asal. Jadi artinya kalau teknik itu kuat, rangkanya kuat, dan secara musik atau rumah udah jadi karena tulang-tulang atau pondasinya kuat. Artinya tekniknya sudah kuat, sudah bisa, baru. Mas, artinya ya. pertanyaan singkat, jawabnya harus singkat juga, Mas. Jadi kita waktunya 1 jam nih, Mas. Oh ya. Oke. Sekarang gini, Mas. Saya kasih pertanyaan, Mas langsung jawab dengan singkat dan dipraktekkan lambat dan cepat. Pertama saya akan tanya, apakah persiapan untuk menjadi seorang gitaris flamenco? Apa yang pertama dasarnya tekniknya, kira-kira gitu? Baik, oke. Nah gitu. Tadi makanya aku tadi ngomong teruskan pertanyaannya ini. Jadi intinya pertanyaan ini adalah pertama yang harus diperlukan atau dipersiapkan mental. Nomor satu kemauan dan keyakinan. Terserah mana dulu. Ya kemauan, keyakinan. Yakin dulu maksudnya artinya harus bisa. Itu paling itu apapun kan. Nah, terus kedua adalah suka sama flamenco. Kalau nggak suka agak lama belajarnya, beda. Kalau suka udah otomatis belajar dengan suka hati dan cepat. Terus baru ke nomor satu adalah berikutnya adalah ke teknik. Oke, silakan Mas. Sebelum palo, teknik tadi itu. Nah, tadi itu makanya saya langsung bicara soal teknik ke rumba flamenca, atau kalau gypsy disebutnya rumba gitana atau rumba gitano. Biasanya rumba gitana. Nah, untuk menguasai rumba itu ada beberapa teknik. Tekniknya adalah kayak tadi itu. Satu, aksen harus menguasai dulu. Jadi kayak misalkan pelan-pelannya itu aksennya. Tap, tap, one. Tap, tap, one. Satu itu aksen harus tertanam dulu ya di jiwa. Aksen di mana? 1, 2, 3, 4. Itu kita hitungnya 2/4 aja dulu. Oke. Sama. Kalau 4/4. Oke Mas. Jadi main Mas. 1, 2, 3, 4. Hitungannya 2/4 aja dulu ya. 2/4. 1, 2, 3 atau 4/4 deh. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Saya pelanin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pam, pa, 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 pa. Itu kalau secara bunyi bagi yang belum tahu hitungan pakai not balok atau ritmik not balok seperti itu. 1, 2, 3, pam, 1, 2. Kalau yang tahu ritmik dia aksennya dan
tat. Jadi tahu seper 16 itu yang pecahan seper 16 itu yang apa namanya? Sorry Aksen. kalau pakai whiteboard aksen. Jadi seper 16 itu yang terakhir tu agak pat kan itu kan. Tu agak pat di empatnya aksen yang pertama di ketukan Pas, pertama pas up. up seper 16 yang paling belakang itu Ya, aksen ya, ya. pertama. Ya, Yang ketukan kedua seper 16 yang tengah atau ya. seperdelapan. Pap. Jadi pam pam pam. Jadi yang pertama tam pam. Yang pertama, yang kedua pam pam. Jadi Ya, digabung ya. pam 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 pam. Nah, itu harus tertanam dulu. Itu rumba. Siap. Sebetulnya kalau kita bicara untuk satu pertemuan, satu live atau pertemuan ini, untuk bicara itu nggak cukup. Jadi mungkin kita bicara yang artinya yang rumba dulu atau sama tangguh atau yang penting tekniknya dulu. Untuk menguasai satu teknik aja, satu palo aja itu membutuhkan kalau di kelas sana berbulan-bulan juga sebetulnya. Nah, artinya intinya itu aksen. Nggak, ini buat apa teman-teman kawan-kawan semua yang apa namanya yang join ya. Seperti itu. Jadi aksen dulu. Ini kita bicara soal sekali lagi rumba flamenca ya. Aksen seperti tadi tam tam. Kalau itu sudah tertanam baru teknik. Itu teknik secara teknik secara palo. Palo pattern rumba. Nah, ada teknik itu kalau kita bilang teknik kocokan. Kalau di apa namanya universal apa namanya gitar kan strumming ya. Kalau di itu rasgado itu banyak macamnya. Ada rasgado abanico, ada rasgado macam-macam. Nah, ini rasgado Mas, juga di sana itu. Niko dulu. Ya, Niko, silakan langsung ya, mainkan, Mas. ya. Ini teknik atau main? Yang kanan, Mas. Yang kanan tadi. Strumming. Rasguedo. Rahasia itu enggak, yang ini bukan rahasia itu yang bukan yang itu. Rahasia itu yang teknik rumba. Ya, ya. Nah, ini seperti itu. Jadi teknik jadi golpe itu golpe artinya pukul itu di gitar dipasang alat plastik namanya golpeador. Golpeador ini ditempel di gitar supaya buat pukul supaya gitar nggak lecet. Pakai jari manis. Pakai jari manis. Lalu bareng itu hitungan pertama bareng sama jempol. Jadi gini. Ini mukul, terus ini ke bawah. Jangan kena tengahnya, kuku tengah ya, samping ya caranya supaya gampang. Jadi itu gitu. Tapi bareng sama ini. Jadi bareng. Intinya jadinya jadi itu salah satu teknik Mantap. apa palmas. Nah, itu palmas namanya kalau di itu ini palmas. Ya. Clap kalau di flamenco. Nah, itu satu. Rumba flamenco ada dua tipe. Ada dua tipe. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi itu pelan-pelannya. Nah, ada yang itu lain lagi, itu tambahan teknik. Nah, itu rasgado itu. Rasgado ada yang nyebut abanico. Di Spanyol sendiri sebenarnya agak simpang siur. Abanico itu yang ada 3 atau 4 jenis.
Nah ini rahasia itu saya nyebutnya sendiri triplet, soalnya kebanyakan rahasia itu tuh prinsipnya triplet atau triplet pembagian 3 aksen ya, yang tadi itu. Yang tadi ada pertanyaan, brother? Sebelum ini silakan teman-teman buat bertanya apa yang kira-kira mau ditanyakan tentang gitar flamenco atau hitungan-hitungan flamenco. Sebelum itu Mas, siapa aja sama guru Mas kemarin itu Mas? Oh ya, guru pertama flamenco saya adalah Jose Luis Jose. Dominguez. Jose Luis Dominguez ini Belgia Spanyol. Dia mungkin asli Spanyol tapi waktu itu tinggal di Belgia. Itu yang, nah Dekat itu Mas. yang pertama yang Belgia, ngajarin. Kenapa? deket banget. Belgia Spanyol deket banget. Iya, artinya dia tinggal di Belgia tapi bahasanya bahasa Spanyol. Kalau nggak salah Belgia itu ada bahasa Perancis dan Spanyol ya. Betul. Nah, tapi Dua Spanyol. asal muasal beliau saya kurang paham, aslinya Spanyol, lalu tinggal di Belgia atau bagaimana. Tapi yang jelas waktu itu saya tanya, "You tinggal di mana?" Di Belgia, tapi sedang di Indonesia. Itu Jose Luis Dominguez yang pertama. Nah, dulu pas begitu datang di Indonesia sekitar tahun James masih di Blok M. Nah, itu pertama ketemu. Panglima Nah, itu Polim. beliau mengajarkan saya, ya betul. Itu yang, nah ini ilmu rumba rumba ini dari beliau. Asapua, terus apa namanya triplet yang rahasia itu dari beliau. Nah, setelah itu berapa tahun kemudian masih kehausan ilmu, artinya belajar sama siapa. Akhirnya, ya alhamdulillah Allah mengirim Jesus namanya. Yang kedua, guru saya ada Jesus yang sekarang mungkin ada dulu kan masih jarang ya di Indonesia. Ya itu artinya bukan nggak harus dari saya, artinya banyak informasi, tapi waktu itu memang sangat sedikit. Yang kedua, Belum itu ada Jesus Alvarez Maria Lopez. Yang pertama Jose, yang kedua Jesus, tulisannya Jesus biasa Jesus Alvarez Maria Lopez. Itu orang Gypsy, asli Gypsy, dia keturunan orang Gypsy, Gypsy Spanyol. Nah, itu yang ngajarin apa namanya tango, buleria, teknik-teknik apa namanya termasuk taranta. Termasuk yang apa kita tadi sempat bicara soal taranta ya. Taranta itu lebih ke triste, sedih, lebih ke apa namanya sadness. Jadi apa namanya ungkapan kesedihan, ungkapan haru, ungkapan apa. Orang kan nyebutnya flamenco itu yang energik, enggak semua. Ada yang apa namanya termasuk apa? Ada yang karya yang apa? Taranta. Kayak jadi apa? Dia lebih ke primat. Maaf aku nggak main solo ya. Jadi itu kita kan bicara soal wawasan ya, soal. Nah, eh, tadi sampai mana yang sebelum Taranta tadi? eh, nama gurumu Iya, yang yang kedua ngajarin aja Pak. Jesus Jesus Alvarez Maria Lopez itu dari Jerez. Jerez ini menurut kabarnya adalah Oh, ada banyak Marsap, ada Jerez, Marsap. ya. Ada Woi, Marsap. Marsap, apa kabar? Ya, banyak tadi teman-teman juga ada Bu Yani juga ada ya tadi semuanya. Ya, kita lanjutin. Lanjut. Nah, lanjut. Di Jerez itu banyak banyak melahirkan banyak musisi-musisi flamenco, tango, buleria, termasuk taranta itu asal dari Jerez. Tapi orang Spanyol sendiri yang di kota lain, mereka jadi kayak apa nama info simpang siur karena sejarah kan kadang memang apa mungkin pengen saling memiliki asalnya dari ini itu sejarah kita nggak saya nggak berani otak-atik karena itu kan itu sejarah mereka ya karena pas begitu ketemu saya tanya Buleria pas ada undangan ada pemain flamenco di gedung kesenian begitu saya datang saya ngobrol saya tanya saya juga belajar flamenco sama gitaris-gitaris sama musisi flamenco guru saya dari Jerez tapi ini apa ini dari Jerez apa namanya Buleria yang ini ya main aksennya nah aksen Buleria itu 12 kalau kayak tadi kan kalau apa namanya apa rumba tango Empat. banyak Dua. 4/4
Nah, kalau Buliria itu 12/8. Gimana maksud 12, Mas? Coba, Mas. 12/8. Kita nyimbang sebetulnya ini apa enggak, tapi nggak apa-apa. Jadi aksennya Buliria, artinya saya bilang mau bicara soal Buliria ke wartawan tadi itu, ada wartawan yang ini, saya bicaranya ke eh, musisi yang tadi itu. Buliria ini apa asalnya dari Jerez. Terus ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Apa? No, apa Buliria itu ya Spanyol. Maksud saya yang saya tanya asalnya dari mana gitu. Spanyol kan banyak, ada Cordoba, ada Jerez, ada Madrid, ada macam-macam gitu. Eh, ada banyak kota atau daerah gitu ya. Nah, asal Gila. muasalnya. Tapi ya gitu, mereka juga mungkin kurang paham tentang sejarah, ya itu nggak soal penting. Tapi intinya adalah aksen Buliria rata-rata sama, ada 2 atau 3 tipe. Tapi yang aku dalemin itu yang tipe yang Buliria basic itu sebetulnya aksennya di 12, 3, 6, 8, 10. Sekali lagi, aksennya bukan di satu. Satu itu sebagai bridge. Karena Buliria itu 12 beat atau 12 ketuk. Itu aksennya eh, dia kalau di flamenco itu ada namanya kompas ya. Kompas itu jam, artinya seperti kayak jam itu aksennya. Jadi kalau dia ada hubungannya dengan kayak eh, apa namanya? Sigirias, Buleria sama apa Soleares itu apa namanya? Kalau gimana jelasinnya? Itu harus main ya. Jadi aksennya jadi bergeser. Artinya kalau di sama-sama 12, jadi mereka ini apa? eh Alegrias, Alegrias 12. Alegrias Mas, lebih riang, Alegria. Mas, 12 Ya, itu coba dipraktekkan kalau bisa, Mas, dipraktekkan secara pelan aja atau nanti setelah pelan oke. cepat. Jadi biar lancar nih anak-anaknya. Enggak, maksudnya ini biar nggak lompat ke teknik-teknik. Mungkin buat teman-teman tadi itu mudah-mudahan udah jelas ya soal rumba tadi Jelas, ya. jelas ya. Kan setelah rumba terus tanggo. Tanggo belum. Iya, Mau iya. mau langsung ke buleria terlalu lompat takutnya. Apa kita ke Ah, tanggo enggak dulu? maksud aku kan Mas tadi ngomong buleria, langsung Oh biar iya. jadi Oke, ya sekalian. nyampur Mas. Sekalian. Siap. Dua Sorry ya. belas ya Mas ya? 12. Jadi aksennya Itu itu ya. jadi misalnya aksennya dia lebih cepat ya. Jadi aksennya itu kayak gini. Jadi 12, 1, 2, 3. Aksennya jadi sorry pakai bahasa Inggris karena Oke, oke. kalau Lanjut, lanjut. lebih apa kalau pakai 12 jika bahasa Indonesia lebih apa namanya agak suku katanya agak-agak ribet ya. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi 12 ini dulu ini belajarnya Buliria itu kalau di flamenco itu udah high, karena dia udah ini banget, udah istilahnya udah ya semuanya faktor sulit Intermediate. atau sedang atau sulit. Ya, ya. Itu karena dia lebih hitungannya lebih dan lebih sulit dan mainnya juga lebih sulit. Artinya sebenarnya nggak ada yang sulit, itu cuma faktor kebiasaan ya. Artinya mereka itu Mas menempatkan bahwa buleria Buliria. aksennya adalah 3. Tunggu, iya, ini tadi makanya ada dua macam yang umum dipakai. Kalau misalkan Nah, yang umum orang hmm, clap atau palmas, 12, one, jadi 12. Ini ya, satu. mungkin ada yang mau nyatet ini. Halo, Marsap ya, Marsap Kopet. Kali mungkin teman-teman ada yang mau nyatet, sorry, 12. Kebanyakan orang memulainya dari 12 hitungannya, soalnya pas 12 itu pas ini ciri khasnya. Ciri khas apa? Nah, kalau misalkan Buleria dengar sorry ini agak sedikit ini. Nah, ini 12. 12, 1, 2, 3. Sorry. Pokoknya kalau cirinya itu 12-nya. Jadi
1. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah yang kedua. 7, 8 itu aksen. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu yang buleri yang kedua. Yang pertama tadi Berarti, aksennya. Mas, berarti yang barusan ini aksen di 3, 7, 8, 11, 12. Ini kita yang pertama aja dulu. Oke. 12 aksennya. 12 aksen. Kenapa kita 12 ngitungnya aksen ya? Kenapa kita 12? Soalnya 12 adalah satu. Ciri khas. Biar supaya gampang. 12 itu hitungan sebagai satunya. Itu yang dulu agak lama cara mengertinya. Kenapa kok nggak satu? Kenapa kok 12? Nah, itu ada hubungannya dengan kayak Soleares sama Alegrias. Ya, Mas Tato, kita punya waktu pendek banget lagi nih. Maksud aku dikasih aja, jangan terlalu panjang. 12 apa Oke, aja aksennya, siap. Silakan Mas. Dulu ya, dua ya. Aksennya Ya, ini Buleria ya, atau Bulerias. ya. 12. Ini hitungan 12 ya. Jadi cepatnya gini. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu cepatnya, nanti diutarakan. Ada yang pertama, yang pertama tadi yang gue bilang. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beda aksennya, ada dua. Nah, yang pertama, ini yang pertama. 12 atau 12, aksennya ya. 12, 3, 6, 8, 10. Buat ini ya teman-teman yang mau catat, Buleria, tolong dicatat aksennya. 12, ini Buleria yang pertama, atau basicnya. 12, aksennya ya. 12, 3, 6, 8, 10. Oke. 12, 3, 6, 8, 10. 10. Jadi hitungannya 12. Jadi dipraktekinya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi. 12 lagi kan satu lagi. Lagi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Sorry. 9, 10. Oke. Sorry, baterai tadi apa? Lagi ya. Ini yang Ya. Buleria yang pertama ya. Oke. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi. Berarti ada. Ini yang pertama, Buleria yang pertama. Jadi Oke. sepertinya 12, 3, Mas. Jadi 12, Jadi, 3, 6, 8, 10. Berarti ada 5. sorry. Ya. Berarti ada 5 ya, Mas ya? Sangkut. Berarti ada 5 ya. Yang pertama ini Buleria ada 5 aksen. Sorry. Dengar? Buleria yang pertama ada 5 aksen. Aksennya ada 5. Oke, stop. Sekarang tolong dimainkan, Mas. Pelan-pelan pakai gitar aja, Mas. Ya. Jadi boleh nggak aku sebutin dulu yang Buleria yang satu lagi? Boleh, Dia nggak silakan. tanggung. Nah, Siap. yang pertama kan aksennya 12, 3, 6, 8, 10. Oke. Oke, Yang kedua, yang kedua sekarang ini yang lebih sering dipakai sekarang, era-era sekarang ini, aksennya yang 6 digeser ke 7. Cuman itu doang. Oh, gitu. Artinya 12, 3, 7. langsung 7. 6-nya digeser ke 7. Siap. 6 nggak ada aksen. Ini yang kedua. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Jadi 6-nya nggak ada. 7, 8. 7, 9, 10. 7, 8. 7, Oke, berarti 9, 10. yang kedua adalah 12, 3, 7, 8 ya, Mas ya? Iya. Ada Langsung 10.
Iya, langsung 10. Jadi cuman itu Oke. doang, 6-nya digeser ke 7. Jadi eh Ini agak tuh, susah justru Mas. ini agak nyangkut-nyangkut nih, sorry, agak ribet. Mas berarti agak Enggak, susah dong, berarti memindahkan dari 6 ke 7 kan, karena 7 ke 8 kan deket banget. 12, 3, 7, 8, enggak gampang. 10 ya kan? Gampang sih sebetulnya, cuman geser. Cuman gitu doang. Tadinya Iya, iya. gitu. Misalkan yang pertama kan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Yang pertama 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi kan. Yang kedua 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman Asik ya. digeser doang. Nah, kalau dicepetin, Oke, guys, buat kalian yang ingin belajar serius atau ingin atau kursus lah namanya kira-kira, silakan follow dan DM langsung ke IG-nya Mas Toto, dan juga follow IG gua Riza Kustik. Besok kita akan, Sabtu depan kita akan ada lagi bersama Mbak Tia dari CNC Gitar yang sangat keren, suami istri main. Mas Toto, kita lanjut ke keren. Tango. Tanggo ya. Ini berapa menit lagi ya? Kira-kira nggak ada. Kira-kira 50-an gitu deh Mas. Oh gitu, cukup, cukup. Nah, Ya, tadi ya. kan rumba udah, kita agak cepet-cepet ya ininya ya. Ini Sekali lagi harus cepat. untuk menguasai sebenarnya apapun, bukan cuma flamenco. Jadi kadang orang main flamenco cuman style, bukan style, cuman Mas, nuansa, sorry, beda. gue lupa tanya, lo pakai gitar apa Mas? Nah ini sekalian ya buat teman-teman yang apa namanya yang nggak mau belajar karena alasannya belum punya gitar flamenco. Saya kasih tahu ini bukan gitar flamenco. Ini saya beli di Turki waktu itu. Ini gitar pop biasa, gitar klasik biasa dan murah. Karena waktu itu saya apa namanya soundnya bagus, nyaris mirip flamenco, saya beli. Nah, jadi Halo, maksudnya HM belajar Flamenco. HM Flamenco namanya Mas. HM flamenco. Oh ya, Siapa itu hai. Mas? Hai, itu temen-temen apa di ini. Namanya nggak tahu juga, orang Spanyol. Dia suka suka kirimin video aku, suka ini ya. Hola, I am flamenco, Hai. ¿cómo Oh, estás? ¿Cómo estás? oke, lanjut Mas. Ya. Uh, Oke, buat soal teman-teman tango. luar gitar, jika ingin mau apa kira-kira mau bikin gitar flamenco, juga bisa hubungin Toto, Mas Toto. Jadi bisa apa namanya bertukar pikiran lah kira-kira. Jadi biar ada juga produksi gitar flamenco dari Indonesia. Sementara produksi gitar lain Siap. klasik, terus cutaway dan Lumayan. gitar akustik steel itu udah bagus-bagus banget. Ya, guys, follow Mas Toto dan follow juga Riza Kustik. Lanjut Mas, tinggal 5 menit lagi Siap. Mas. Oke. Ya, oke soal tango. Sekali lagi tango. Nah, kalau tango itu tadi udah saya utarakan tango flamenco sama atau tango Spanyol atau flamenco sama Argentina sangat beda. Nah, kalau tango Ya. flamenco itu tango itu dia kicknya itu dia apa namanya sorry, kick aksennya itu biasanya seperti ini. Aksen ininya ya kanannya ya. Sorry aku turunin dulu. Pelan-pelan. Bisa ya? Dari ke ini. Ya, ya, oke Mas, Nah, oke. Oke, oke. itu oh ya kalau Yang nggak keberatan soal teknik untuk menguasai tango atau apapun itu banyak harus menguasai teknik. Nah, itu apa namanya? Saya bikin tutorial di ini nggak apa-apa ya? Hai Bukan promo, Udri. artinya Ya. kita berbagi Silakan Mas, sharing aja. silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut Mas. 5 menit aja Mas, Oke, buruan Mas. siap. Channel Toto Channel di YouTube itu banyak apa namanya ada beberapa teknik. Salah satunya ini buat Siap. tango. Ini jadi itu mainnya dia A-nya itu seperti ini. Kalau flamenco rata-rata A-nya bukan begini atau begini, bukan begini. Soalnya ada fungsi lain.
Nah, kita main D minor, skill D minor, tapi kita mainnya di A, B flat, dan A. Buat tango ya. Aksen tango itu Ajimo. One, two, three, four. One, two, three, four. One. Aksen tango itu. Itu aksen tango. Jadi karena waktu sudah mulai sempit, jadi nanti mungkin kita bisa sambung lagi. Secara teknik atau secara basic tango adalah seperti ini. Ini basicnya, tango itu luas kemana-mana itunya secara pattern atau pengkalimatan lagu atau karya itu basicnya tango, tekniknya rasga itu tadi itu. Saya selama ini pakai ini, atau 3 jari atau 4. Ada yang pakai 2 jari, ada yang pakai. Artinya ini buat rasgadunya, ada yang pakai gitu. Jadi pelannya. Nah, di tango itu rasgado. Ada campuran teknik ala Sapua, ada arpeggio, ada apuiando, macam-macam banyak. Tango sendiri itu seperti itu. Jadi aksennya 1, 2, 3, 4. Oke Mas, buat terakhir Mas, silakan Mas. Nyatet. Ya. Yoi, nyatet keren banget tuh. Thank you. Keren. Thank you, bro. Mas Opet, nanti next itu kita bagus itu. Mas Toto. Ya. Apa nama channel YouTube-nya Mas? Toto Channel, TOTO Channel. Oke guys, buat semua kalian yang ingin lebih banyak lagi mengetahui lebih detail lagi, ada di YouTube-nya Mas Toto Channel, TOTO Channel ya. Nanti juga follow Instagram-nya Mas Toto, juga follow Instagram Riza Akustik. Akan banyak musisi-musisi yang akan undang di reguler Sabtu malam jam 8 sampai jam 9. Mas silakan main, dan juga terakhir terima kasih waktunya. Dan Mas main dan silakan mau bilang apa buat anak-anak milenial terutama yang kita akan bantu terus untuk berbuat positif akan pengetahuan musik lebih banyak lagi. Silakan Mas. Oke. Kali ini saya nggak main solo atau apa, karena kita berbagi sharing ilmu atau pattern atau apapun yang soal bab tentang flamenco. Jadi nggak main solo. Jadi yang terpenting adalah jangan percaya kata orang flamenco susah. Itu nggak ada istilah susah. Cuman faktor kebiasaan. Memang agak sedikit beda karena Mas main aja sekalian penutupan penyemangat teman-teman untuk generasi muda. Mas silakan ngomong dan terus langsung main aja Mas. Nanti closing langsung sendiri. Gak usah main solo, pokoknya main tentang flamenco aja, bebas aja Mas. Siap. Silakan Mas. Apa pesan-pesan dulu Mas? Iya, silakan Mas. Lanjut langsung Mas. Jangan usah ngomong lagi Mas. Apa ya? Kalau ada yang mau nari silakan nari. Ya. Boleh. Sorry. Ini hitam. Oke, jadi apa? Sekali lagi saya nggak main solo. Oke. Lanjut Mas. Ini masih ada berapa menit? Masih lanjut. Oke, siap. Karena karena flamenco itu sebetulnya kita
butuh, nggak harus, tapi butuh orang yang klep, butuh yang jaga pattern tadi itu. Jadi itu Oke. tuh penting banget. Jadi, Ya, coba nah, kasih punya. oke. Aku pasang ini dulu ya. Ya, ya. Tunggu, dicek dulu. Ini langsung closing ya, Mas Boleh ya? belum bisa sih ya. Oke, siap. Atau ini. Buleria atau apa? Tunggu. Ini beda, ini apa? Tuh, ini pasang, ini kapo asli Spanyol. Ayo Ya. Mas, waktunya Itu Mas, sama, ayo Mas. Ajarin aku klapnya. Ajarin aku klapnya. ini. Putus. Oke. Oke, thank you Nggak Mas. kedenger itu. Sorry, nggak kedenger. Oke guys, sekali lagi. Aku nggak main macam-macam, aku cuma main ras. Aku cuma main ras diadu aja, soalnya biar. Semuanya lebih detail yang ada di YouTube channelnya Mas Toto, TOTO channel ya. Jangan lupa like juga, subscribe juga, tentunya kalian bisa share dan itu gratis guys, dapat ilmu banyak. Terima kasih Mas Toto. Bang Marcel. Aku terima kasih. Ini aku silakan juga. Mas, terima kasih ke teman-temannya. Ya, pertama-tama bersyukur alhamdulillah dan terima kasih brother Riza Ahmad. Ini adalah brother saya, saudara saya yang orang pertama yang ngajakin live. Dan saya ini live saya perdana yang pertama, itu perlu dicatat itu. Jadi masih kalau kaku atau agak grogi atau apa itu harap maklum. Jadi apa, ya gitulah itu berusaha sebaiknya. Jadi nanti mungkin selanjutnya semoga bagus ya. Brother, thank you banget buat semuanya, buat kawan-kawan semuanya, musisi, Marsap, terus ada Ima, ada banyak. Ada yang lainnya, semuanya pokoknya ya. Terima kasih, ada Bu Yani juga tadi, ada banyak. Semuanya terima kasih sudah hadir di channel, di live Instagram ini. Oh iya brother, senarnya tadi di mana ya? Oh, senarnya di sana. Terima kasih, senar. Siap. Oke, semuanya terima kasih. Oke. Iya, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Riza Akustik dan Toto juga. Ada di YouTube permainan teknik-teknik flamenco dari Toto Channel. Dan gue main fingerstyle Riza Akustik. Silakan teman-teman bantu support kita dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan amal perbuatan semuanya dibalas. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Riza. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.